Jadi kalau kanker kulit, Mhm. orang-orang suka nggak ngeh ya. Mhm mhm. Nah, ini bisa berawal dari kayak bisa tai lalat atau Mhm. bercak-bercak coklat yang di badan, Mhm. kemudian dia berkembang. Dia selnya Oh. abnormal berkembang menjadi kanker. Oke oke oke. Gitu orang ya ada yang enggak. Nah, nanti dari gejalanya juga Mhm. berbeda. Dengan kanker yang Oh. jenisnya berbeda, Mhm mhm. gejalanya akan sedikit berbeda. Oh. Sebenarnya kalau awal-awal tai Mhm. lalat biasa itu nggak gimana-gimana, tetap Mhm. aja biasa seperti tai lalat biasa yang Mhm. hitam gitu. Mhm. Nah, kita harus curiga dia berkembang jadi kanker Mhm. kalau, bentuknya udah berubah, Mhm. kemudian juga dia ada kecenderungan sering gatal atau malah sering borok. Nah, itu harus curiga. Oh. Kemudian juga, tepinya nggak ini ya, nggak apa namanya, nggak teratur. Iya 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 Nah, iya nanti iya iya. ada sebenarnya namanya pemeriksaannya yang gampang tuh ABCDE Mhm. Oke. gitu. A-nya asimetri dari bahasa Inggris nih ya, asimetri. Jadi, bentuknya nggak bener bulet gitu tuh. Mhm Nah, mhm. bisa tepinya yang satu agak gimana bentuknya aneh gitu, Mhm. yang satu lagi agak bulet. Nah, Beda gitu ya? beda. Kemudian B, bordernya ya. Jadi dia bisa, nggak rata. Iya 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 Iya. iya iya. Kemudian C, color. Dari color-nya tuh kan kalau tai lalat biasa kita lihat hitam atau coklat aja rata. Mhm. Nah, Mhm. itu, warnanya bisa beda tuh dalam satu tai lalat. Oh. Beda Jadi gimana tuh, Dok? jadi ada yang lebih tua, yang hitam banget, ada yang warnanya lebih muda, coklat tua, Oh. coklat muda. Itu dalam satu tai lalat tuh ada begitu. Oh. Oke. Kemudian D, diameternya, dia membesar cepat, Mhm kemudian mhm. lebih dari 6 milimeter kita Mhm. mesti curiga Mhm. juga. Dengan A, B, C-nya Iya ada, iya iya. terus diameternya gede. Mhm. Kemudian, E, Ya. evolving, dia tuh Mhm. berkembangnya cepat, kemudian gator, Mhm. sering berdarah. Nah, yang seperti itu yang harus kalau misalnya punya tai lalat yang banyak, Mhm. ya perhatiin aja dari Oke. bentuk, ukuran, kayak Mhm gitu. mhm. Nanti kalau misalnya, aduh kok kayaknya ini berubah ya gitu, Iya iya datang iya aja iya. ke dermatologis gitu. Ada faktor resikonya. Jadi kayak, orang yang suka berjemur banget tuh Mhm. ya, kemudian juga kulitnya yang putih-putih, Mhm karena mhm. proteksi terhadap kerusakan sinar UV itu, kurang dibanding yang kulitnya lebih Iya gelap. iya Nah, iya iya. kemudian ada faktor genetik, kemudian lifestyle ya, Mhm. mempermudah juga. Kemudian ada beberapa pekerjaan yang bisa memicu juga tuh, kayak misalnya orang-orang yang banyak berkutat sama zat kimia. Nah, Oh, itu iya bisa iya juga iya kayak iya. arsen tuh Iya bisa. Bagusnya kalau berjemur jamnya sebelum jam 9. Mhm Nah, mhm. jam yang UV-nya tinggi tuh di Indonesia terutama jam 10 lah, 10 sampai jam 3-an itu Mhm. paparan UV kena kulitnya itu tinggi. Karena kan kita Oh. khatulistiwa. Kalau treatment kayaknya enggak ya, Mhm. karena kan dia sel abnormal yang tiba-tiba muncul gitu. Nah, kalau pencegahan ya palingan jam-jam yang sun exposure-nya Iya. tinggi UV-nya, nah dihindarin, pakailah sunscreen. Kemudian juga kalau punya riwayat genetik ya yang tadi itu Iya. hindarin juga, healthy lifestyle juga. Kemudian kalau misalnya ada yang dicurigain, tetap langsung ke dermatologis periksa. Yes. Kalau diketahui lebih dini, Mhm. penanganannya akan lebih baik, Oke. lebih cepat, Mhm. jadi kans untuk sembuhnya juga jauh lebih baik. Oh. Nah, tergantung jenis kankernya. Nanti Oke. ada namanya karsinoma sel basal, yang sering-sering kita sebutin ya. Mhm. Karsinoma sel basal, karsinoma sel squamosa, itu Mhm. yang di lapisan kulit, sama melanoma. Itu penanganannya akan berbeda tentu saja ya. Jadi kalau misalnya, karsinoma sel basal ya antara kita bisa krioterapi atau kemudian juga surgery ya, yang Iya. paling sering surgery. Kemudian, kalau sampai nih ada metastase di jenis yang karsinoma sel basal sama melanoma, nah itu beda lagi terapinya.